Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Sri Wahyuni Santoso, SPDSD. Saya di sini sebagai Kepala Sekolah SDN Cibentar 3. Pada awal saya menjalankan tugas, saya bersama tim pengembang sekolah melakukan rapat koordinasi hingga terciptalah program sekolah, yaitu SDN Cibentar 3 bertabel. Beriman, takwa, berprestasi, berbudaya, dan berwawasan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi acuan, motivasi, dan inspirasi kegiatan sekolah setahun ke depannya. Konsultasi dan koordinasi juga telah saya coba lakukan dengan pihak K3S, PGRI, maupun senior-senior kepala sekolah lainnya. Hal ini saya lakukan untuk lebih memahami akan tugas pokok, fungsi, dan peranan kepala sekolah. Melewati masa pandemi dengan beragam kebijakan pendidikan yang seolah menghilangkan identitas dan fungsi pembelajaran di sekolah, menjadikan tugas yang cukup berat untuk menjadi seorang pimpinan di sekolah. Namun, hal ini adalah tantangan tersendiri yang harus saya hadapi. Kebijakan dan rekam jejak kepala sekolah sebelumnya ditunjang dengan hasil observasi lingkungan sekolah, baik internal maupun eksternal, ternyata membuat hati saya semakin terbuka untuk lebih mencintai profesi ini dan mencoba step by step mengaplikasikannya dalam kerja konkret. Peran aktif dan kooperatif dari tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah ini disertai kedekatan dan keterbukaan dari komite sekolah juga merupakan daya dukung yang luar biasa bagi pribadi saya. Setelah kurang lebih 4 bulan saya bertugas di sekolah ini, saya ditugaskan oleh Ketua Gugus untuk menjadi perwakilan peserta Kepala Sekolah Inspiratif tingkat kecamatan. Hal ini tentu dijadikan sebagai tantangan lain yang harus dihadapi dan dijalani. Ada kebanggaan tersendiri di saat saya harus menjalani tantangan ini. Namun, tetap tingkat kinerja dan profesionalisme saya harus dipertaruhkan. Dan insya Allah akan saya jalani dengan enjoyable. Hal ini yang telah saya lakukan sejak menjadi kepala sekolah. Terlepas dari langkah koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, saya telah menganalisis dan mengevaluasi kinerja PTK di lingkungan SD Negeri Cibentar 3, baik secara administrasi maupun real kegiatannya. Dan alhamdulillah, ternyata kesadaran dalam hal menjalankan kewajiban, baik secara dokumen maupun aktivitas, dapat dikatakan cukup baik. Adapun dengan kegiatan siswa, efek dari aktivitas rutin yang sudah menjadi tren rutin sebelum masa pandemi yang sempat vakum bisa dijalankan kembali dengan tertib. Di antaranya, pelaksanaan kultum di setiap Jumat pagi yang dilanjutkan dengan program Jumat bersih, juga senam massal di Sabtu pagi. Bahkan, terkhusus untuk menunjang kegiatan keagamaan ke depan, setelah melalui rapat orang tua siswa tentang rencana pendirian mushola sekolah, melalui swadaya masyarakat, sekarang sudah terwujud fondasi mushola sekolah dengan ukuran yang layak. Semoga saja dengan kurun waktu yang tidak begitu lama akan segera terwujud. Satu hal yang menjadi kebanggaan bagi saya adalah tingkat melek iptek di sekolah ini. Kaitannya dengan penggunaan teknologi pembelajaran cukup baik dibanding dengan sekolah lain. Salah satu contohnya adalah pelaksanaan ANBK yang sudah dilaksanakan secara mandiri dengan tanpa mengandalkan sekolah lain. Walaupun secara real, SD Negeri Cibentar 3 belum pernah menerima bantuan dalam bentuk pengadaan komputer. Tantangan saya ke depan adalah semakin lebih meningkatkan kualitas penguasaan teknologi mendasar
bukan hanya terhadap guru maupun sebagian siswa, tapi bagi seluruh siswa. Rencananya dengan pengadaan ekstrakurikuler komputer bagi siswa kelas atas. Mengenai pembinaan karir dan kepegawaian di lingkungan SD Negeri Cibentar 3, alhamdulillah 2 orang di antara 5 TKS yang ada diangkat menjadi guru P3K. Dan ada salah seorang guru yang lulus sebagai calon guru penggerak. Tentu hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya. Dan secara tidak langsung, kredibilitas saya sebagai kepala sekolah ikut dipertaruhkan untuk membina lebih baik ke depannya, baik secara administrasi maupun contoh konkret. Program sekolah lain yang sedang dijalankan adalah upaya pembenahan lingkungan sekolah. Sebenarnya, kalau melihat anggaran sekolah, dana yang ada tidaklah mungkin mengcover rencana tersebut. Keterlibatan langsung Dinas Pendidikan dan ataupun lembaga yang peduli sangatlah diharapkan akan partisipasinya. Yang bisa dilakukan hanyalah menerapkan pembenahan dengan anggaran yang ada pada RKHS dengan nominal terbatas. Dengan jumlah siswa 144 orang dan terbesar berdasarkan perbandingan dengan sekolah yang satu zona di Desa Cibentar, maka cukup potensial untuk ke depan lebih diarahkan ke hal yang lebih baik. Apalagi didukung dengan kualitas akademik PTK yang cukup mumpuni, serta tata manajemen yang beranjak membaik. Tantangan ke depan inilah yang akan menjadi prioritas rencana kami untuk menjadikan sekolah ini menjadi pilot proyek di wilayah selatan Kecamatan Jatiwangi. Tentunya, semua itu akan terwujud dengan adanya kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak, serta dengan doa dan usaha juga. Itulah kiranya paparan dari saya, sekaligus perkenalan dari saya. Saya akhiri video ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.